masuk dalam gua atau datang sini, pengunjung itu nggak percaya bilang ini asli. Ada yang nekat kayak gini, coret-coret. Oh, mereka Ada yang- tidak iya. percaya kalau ini asli. Iya ini asli nggak, Oh. tapi nggak percaya. Iya, iya. Kayak bilang mau dibilang jago begitu Iya, ya. iya, iya. Baru dia coret-coret sebagian, ada yang kejadian kayak kerasukan, Oh. ada yang sampai pingsan. Iya, iya, iya. Itu kalau Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Explore Wisata dan Kuliner. Hari ini aku dan teman-temanku berada di Ketekesu yang merupakan desa tradisional di Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan nih guys. Ketekesu merupakan desa tertua di Sanggalangi dan usianya diperkirakan mencapai ratusan tahun nih guys. Nah guys, di sini kita dapat melihat rumah adat Tongkonan yang berjajar rapi. Kampung tradisional yang dijadikan objek wisata ini masih digunakan sebagai pusat pelaksanaan upacara adat tanah Toraja nih guys, seperti Rambu Solo. Dan di sini juga sahabat Explore bisa mengambil foto sebagai kenang-kenangan dari Toraja. Nah guys, sebelum kita ke pemakaman, kita akan melewati seperti pasar kecil yang menyediakan beberapa souvenir yang dapat dibeli sebagai oleh-oleh nih guys, seperti pakaian dewasa, pakaian anak-anak, hiasan dinding, gelang, tas, sarung khas Toraja, dan sebagainya. Setelah melewati tempat perbelanjaan tadi, sekarang kita tiba di area pemakaman. Nah guys, jadi di sini salah satu tempat pemakaman bangsawan. Jadi satu kuburan seperti ini bisa menampung beberapa keluarga di dalamnya nih guys. Kemudian pas di depan kuburan ini ada replika patung yang dibuat semirip mungkin dengan orang yang telah meninggal nih guys, yang ada di dalam kuburan ini. Dalam bahasa Toraja, patung ini disebut tahu-tahu. Oh iya guys, tidak semua orang Toraja yang meninggal itu bisa dibuatkan tahu-tahu seperti ini ya guys. Katanya hanya dari kalangan bangsawan saja, serta harus mengorbankan kurang lebih 24 ekor kerbau sebagai syarat pembuatan tahu-tahu ini guys. Beuh, luar biasa kan? Selanjutnya kita akan menuju ke pemakaman batu. Bisa kita lihat di sini banyak peti-peti yang sudah mulai lapuk. Bahkan ada beberapa yang sudah hancur. Nah guys, di sini juga ada patung tahu-tahu, replika dari orang yang sudah meninggal. Umumnya patung ini terbuat dari kayu dan juga bambu guys. Dan ini sengaja ditutupi pagar besi untuk menghindari tangan-tangan nakal dari pengunjung yang datang nih guys. Nah guys, jadi ini adalah pemakaman batu yang usianya ratusan tahun dan berisi jasad yang telah menjadi tulang belulang seperti ini guys. Jika kita perhatikan, dinding batu ini terdapat beberapa makam yang diletakkan di posisi paling tinggi. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Masyarakat Toraja percaya bahwa semakin tinggi orang tersebut dikubur, maka akan semakin mudah pula jalan menuju surga. Dan kita lanjut lagi menyusuri pemakaman yang ada di tempat ini guys. Dan kita sampai di goa. Di dalam goa ini terdapat juga beberapa tempat pemakaman guys. Jadi di luar goa ini sudah ada juru kunci yang bernama Kakak Sandi Todiang, yang sudah menunggu untuk mengantar kita ke dalam goa nih guys.
dan menjelaskan beberapa informasi mengenai gua ini. Karena kami sebut patung adalah tahu-tahu artinya orang-orang. Dan di sini ada berapa penunggu. Kalau kita datang di sini ucapan ini itu permisi bilang tabe. Itu Kalau cuma mau masuk itu? Iya. Tabe nenek gitu. Itu cuma satu kata tapi dua arti. Minta maaf dan permisi. Oh iya. Tabe nenek begitu. Iya. Saya jelaskan lagi kayak. Inilah kuburan yang dulu sebagian. Kami sebut namanya Erong. Erong itu merupakan kuburan dulu atau kuburan pertama, tapi ada 3 bentuk ya. Ada yang bentuk babi, itu melambangkan isinya perempuan. Iya. Kerbau melambangkan laki-laki, perahu melambangkan orang kaya atau bangsawan. Tetapi waktu pengunjung dibebaskan masuk ke dalam gua atau datang sini, pengunjung itu nggak percaya bilang ini asli. Ada yang nekat kayak gini, coret-coret. Oh, mereka Ada yang- tidak iya. percaya kalau ini asli. Iya ini asli nggak, Oh. tapi nggak percaya. Iya, iya. Kayak bilang mau dibilang jago begitu Iya, ya. iya, iya. Baru dia coret-coret sebagian, ada yang kejadian kayak kerasukan, Oh. ada yang sampai pingsan. Iya, iya, iya. Itu kalau kerasukan sama pingsan itu masih bisa dihilang secara langsung. Iya. Bawa ke lumbung, disembuhkan ke toilet. Tapi satu yang paling kami takutin kalau arwahnya ikut dengan ke kampung. Iya. Kembali kita raja mau hilangkan, siap-siap potong kerbau atau babi. Tapi dan kambing. Ini di sini ada yang kejadian juga yang 4 orang itu masih saudari Makassar Iya. yang pernah ada di YouTube itu. Temanya kan pegang. Iya, iya. Laki-laki kan pegang itu. Yang laki-laki satu itu kan menginjak. Diinjak ini tengkoraknya. Iya, menginjak kayak gitu. Baru diambil gambar dia posting di Facebook. Iya. Nah, yang perempuan itu pas turun di tangga ambil pulangnya kayak ketawa sambil kan main gitar, pulang kayak gini. Kayak disepelekan. Iya. Iya. Kan dulu kan nggak ada pemandu ya. Iya, iya. Dibebaskan. Tapi pengunjung itu kayak mau dibilang jago ya. Iya. Tapi inti saya kak, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Tapi ini dan ganggu. Tapi maaf ya kalau agak kotor ini bukan sampah ya kak. Iya, Ini iya. merupakan kasih sajian dari keluarga. Tapi ini. Tapi jadi kayak ini agak turunan nih. Pelan-pelan. Ini memang kecil dilihat pintunya kayak tapi. Jalannya cukup licin guys. Ini temanku terjatuh. Haha. Oke, nanti saya jelaskan sini kak. Tapi ini deh, tangan dulu belum ya, dulu kaca kuning dulu, barang kuning cerkil. Oke, saya jelaskan ya kak. Kalau di gua ini namanya gua Marilin, artinya itu gua gelap. Dan kenapa nih moyang kami di bagian KTP memberi nama gua Marilin? Karena pada dulunya ini gua dijadikan tempat persembunyian waktu zaman perang. Penemuan gua ini namanya Pong Panimba. Dia si orang ketua adat pertama kali di KTP. Tapi sekarang kan udah keturunan ketiga. Yang pegang itu namanya Pak Layuk Sarungalo. Tapi kan panggilnya nih Layuk. Iya. Di sinilah tempat penguburan orang dulu yang sembunyi dalam gua. Tapi sayangnya orang dikuburkan dalam gua ini dia itu tidak pakai peti. Cuma dibungkus kain. Tapi kalau dulu itu kayak mengawetkan pakai daun. Tapi itu dikumpulkan sesekali kayak dikumpulkan baru ditumbuk. Setelah hancur diolesin badan baru dibungkus kain. Baru diletakkan aja. Tapi sayangnya kita nggak kenal siapa keluarga ini. Ini disebut aja nenek moyang orang aja. Ini bayangkan kepala yang paling utuh di tubuh kita, tapi ini udah hancur itu udah umurnya ribuan ya. Tapi waktu pengunjung dibebaskan ada yang kayak mindai tengkorak sembarang. Dulunya kan kita masuk tanah semua ya. Iya, iya. Tapi menggeser-geser kak, kayak gitu dipindahin ke sana. Ini tengkoraknya nih. Iya, dibawa dulu sini kak. Iya, iya. Jadi dipindahin. Banyak ditemukan dalam gua. Ini sempat. Tapi di sini kita menemukan peti mayat nih. Di sini ada peti mayat, satu-satunya dalam gua kak. Tapi sayangnya kita nggak tahu siapa keluarga ini. Seandainya ada keluarganya tahu, pasti dia perbaiki petinya. Tapi ini adalah peti modern yang zaman sekarang digunakan. Sekarang itu ada 2 jenis ya, kotak dan bundar. Tapi di Toraja itu nggak sembarang pakai peti yang bundar ya, hanya golongan bangsawan. Mengapa bundar lebih unik? Karena setiap sampingnya itu ada ukiran. Iya, Ukirannya itu kan ada maknanya. ada. Apalagi kalau bilang Pak Kapu Bakah itu melambangkan golongan bangsawan. Iya.
Tapi nih dan ganggu. Tapi waktu pengunjung dibebaskan ada yang nekat coret-coret tengkoraknya sampai kerasukan itu. Ada yang berani naik ke atas sini. Masuk dalam Iya. sampai kerasukan. Temannya bawa kelembung. Iya. Tapi setelah sembuh kita ada suruh bawa ayam untuk dilepaskan sini. Iya, iya. Tapi rata-rata saya pernah lihat udah banyak sekali yang bawa ayam di sini. Ada yang putih, ada yang hitam, tapi hilang semua. Gitu. Tapi nih dan ganggu lihat. Tapi oke kita lanjut. Tapi agak nunduk ya. Iya. Awas kepalanya. Tapi nih. Tapi jangan nonton tapi nih. Tapi Nah, tapi ada di sini kayak turunan. Harus pelan-pelan. Oh, hati-hati ada. Atau jangan di sini kak. Hah? Jangan di sini. Atau ada handphonenya, saya ambilkan batunya dulu. Karena pakai sepatu kami. Iya, saya ambilkan gambarnya aja dulu. Oh, ada handphone. Nih. Kayak hidung, Nih. buaya, supaya dokumentasi kan? Iya. Kapan lagi kak? Wih, kalau mau asli Tapi ini. kita kasih bilang saja HP-nya Oke, siap. begini. Ada kak ya? Iya. Ini udah terekam? Iya. Oh iya. Tapi nek lama video nak satu lah tapi di sini kita menemukan salah satu batu yang berbentuk buaya. Ini badan, kepala, mata, mulut kayak buaya. Ini batunya terbentuk alam bukan patan atau ukiran karena batu ini batu kapur nggak bisa dipahat. Dan kita di sini menemukan salah satu batu yang berbentuk kayak hidung manusia. Ini dari bawah ada lubang 1, 2. Ini batang hidungnya ke atas. Ini bentang terbentuk alamnya. Di sini kita menemukan salah satu batu yang berbentuk kayak tulang belakang atau tulang ekor. Tapi ini memang terbentuk alam. Oke, kita lanjut lagi, masih ada 5 meter. Di sana ada batu yang bentuk kayak kodok. Tapi nih, inilah ulah pengunjung waktu dibebaskan masuk kayak mencoret-coret sembarang. Dulunya pengunjung dibebaskan masuk sini. Tapi setelah banyak kejadian kita ditugaskan depan, setiap ada yang masuk harus dipandu. Dan inilah batu yang bentuk kayak kodok atau katak. Ini bukan patan atau ukiran ya, dia terbentuk alam. Dan sini udah habis. Dulunya memang tembus, tapi kan udah lama tertutup di sini. Iya. Dan kita balik. Tapi nek semua dulu kesemuanya 4 tahun abdami. Oke. Kita mulai balik nih. Tapi nek. Tapi tapi keren pertama kembali ini ya, tapi Misalnya lagi kita jelaskan lagi anunya. Persyaratannya kalau masuk ke dalam di sini. terus syaratannya itu kayak larangannya. Iya. Itu yang saya bilang tadi ada 3 hal. Yang pertama itu nggak boleh menyentuh tengkorak atau mengangkat. Iya. Dan kedua nggak boleh berbicara sembarang. Ketiga nggak boleh meludah. Ya, Yang karena penting jaga etika. ya betul. Karena simbol patung ini Iya. di sini ada penunggu atau penjaga. Karena yang disebut patung ini adalah tahu-tahu artinya orang-orang. Pasti di sini ada penghuninya. Iya. Bayangkan saja kak, paranormal datang pernah ada di sini, tapi dia bilang panas di sini. Ya, karena kenapa? Karena di sini Iya, ada penunggu. Iya. Tapi setiap orang yang merasa kayak begitu ada niat-niat kayak tidak bagus. Niat jahat Iya. gitu. Iya. Karena dalam gua ini ada peninggalan pusaka yang saja. Iya. Dan di sini ada memang 3 penjaga. Tapi kalau kita datang baik pasti dihargai. Tapi kalau kita datang kayak hadi itu ya pasti diganggu. Untung kalau kayak masih kayak sakit kepala atau pusing gitu. Tapi kalau kayak diikutin buat balik itu aja mau hilang kan harus potong kerbau atau batu. Itu resikonya nggak main-main juga. Iya. Udah banyak yang kena kak. Bayangkan dulu itu ada orang mancanegara Iya. ambil tengkorak dia bawa ke negaranya, tapi sayangnya berapa hari meninggal. Ya keluarganya takut. Iya. Kembalikan tengkorak itu, tapi sayangnya kan kita nggak tahu tempat mengambilnya. Itu disimpan di museum tengkoraknya sampai sekarang. Oh berarti yang mengambil begitu yang kena. Iya, tapi sayangnya udah meninggal yang bawa. Tapi sayangnya kan Iya, keluarganya iya. takut kembalikan, tapi kena denda 1 kerbau. Itu udah berapa sekarang? 1 ekor itu udah memang sanksi yang berat.
tapi kalau yang ringan kayak balok sama 1 ekor babi atau 2 babi. Dan setiap sudah potong kerbau babi itu kita datang ke kuburan kayak orang yang melanggar itu harus bawa daun sir ya, kayak buah pinang, datang minta maaf gitu. Karena ada saja orang saja begini masih kasih kayak saja nih, kayak minuman kesukaan kayak rokok gitu, karena itu tanda penghargaan. Tapi ini dan mengganggu. Kalau kita kak siapa namanya? Sandi tadi ya Kak? Sandi tadi. Iya. Iya boleh kak, makasih banyak Iya, atas sama-sama, Kak. waktunya. Iya. Kami mau pulang juga ini. Tadi sebenarnya. Iya Kak. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari pemandu, guys. Aku dan teman-temanku akan lanjut lagi ke tempat wisata selanjutnya nih, guys, yaitu Pemandian Tilangga yang merupakan salah satu kolam purba. Sampai bertemu lagi di explore wisata dan kuliner selanjutnya.